Al-Quran ini mengingatkan kepada kita di poin yang pertama kali bahwa di mana umat Islam harus mengenal dan mengetahui salah satu pembuktian cinta kita pada baginda Rasulullah, maka kita harus mengetahui sejarah hidup Rasul, baik ketika Rasul di Makkah maupun ketika Rasul di Madinah. Dan banyak peristiwa yang terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasulullah banyak peristiwa yang terjadi, baik terjadi terkait dengan peperangan, baik terjadi dengan kehidupan bersama orang kafir Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Tapi ada peristiwa yang harus ditanamkan Bapak Ibu, karena Al-Quran itu sendiri menjadi satu prioritas kita. Kalau memang kita mengerti dengan cinta Rasulullah, insya Allah kita lanjut nanti untuk mencintai Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang bersejarah pada baginda Rasulullah yang paling utama disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Satu di antaranya berkait dengan lahirnya Rasulullah. Lahir Rasulullah ini Bapak Ibu biasa kita laksanakan dengan peringatan Maulid Nabi. Jadi di Maulid Nabi Muhammad itu setidaknya kita tahu bagaimana tentang sejarah Rasulullah, siapa ayah beliau. Karena banyak orang umat Islam yang saat ini tak mengerti lagi tentang itu. Dia kenal ayah Rasulullah, dia tahu Abdullah. Kemudian emak Rasulullah dia tahu namanya Aminah. Kemudian atuk dari Rasulullah dia tahu siapa namanya, Abdul Muthalib. Neneknya banyak yang tak tahu. Pamannya Abu Thalib, Hamzah dan seterusnya. Bibinya kalau kita bilang tantenya lah kalau zaman sekarang ini banyak yang tak tahu. Maka Maulid Nabi itu Bapak Ibu satu di antaranya sejarah Rasulullah, kemudian lahirnya sebagai yatim, dipelihara sampai dengan kehidupan Rasulullah di masa remaja sampai dia menikah, sampai dan seterusnya dia mendapatkan wahyu. Itu hal yang paling utama. Dan sejak peristiwa yang paling mendasar lahir Rasulullah. Kemudian masuk di poin yang kedua, sejarah yang paling juga diingat, di mana pada usia baginda Rasulullah itu di usia arba'ina sanah. Di arba'ina sanah itu 40 tahun baginda Rasulullah direkom atau bahasanya dimandatkan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Itulah dengan adanya satu peristiwa ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, turunlah wahyu yang dibacakan oleh adinda tadi kita surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat baginda Rasulullah itu diangkat atau dibawa dalam kegiatan peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj, Mekah, Madinah, Mekah, Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi dengan waktu sepertiga atau mengatakan seperempat malam. Naik lagi di tingkat selanjutnya mengetahui tentang sejarah baginda Rasulullah hijrah. Cukup panjang karena ini masanya hampir setahun rencana untuk hijrah Nabi Muhammad ke kota dari Makkah yang sekarang Makkah, kalau namanya Bakkah pindah ke kota Yathrib sebelum masuk sekarang di kota Madinah utamanya. Jadi sekarang namanya Makkah, pindah ke Madinah, di mana salah satu kampung itu bernama Madani atau Al-Madun, akan dipanggil dengan Madinah. Jadi peristiwa yang keempat itu. Yang terakhir atau yang kelima Bapak Ibu tentang wafatnya Rasulullah. Orang tahu lahir Nabi, oke. Jadi karena peringatan wafat Rasulullah itu tak pernah kita buat dan memang tak cocok untuk dibuat. Sekarang banyak orang yang tak tahu tentang wafatnya Rasulullah. Berapa usianya? Berapa usia Bapak Ibu Rasulullah wafat? 63 itu hitungan genapnya. Hitungan betulnya bukan itu. 62 tahun 11 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Artinya apa? Tak lengkap 63 bulan Bapak Ibu. Supaya mudah diingat itu 63 tahun. Itu pun ikut hitungan Hijriyah. Jadi salah satu dari poin yang pertama tadi Bapak Ibu, ada sejarah kedua
turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dari sejarah yang banyak, di mana Al-Quran itu Allah turunkan dua tahap. Tahap pertama itu Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam dari Lauhil Mahfuz. Ada mengatakan lebih tinggi lagi namanya Al-Qalam. Al-Qalam itu kalau Lauhil Mahfuz itu tulisannya, Al-Qalam itu tempat untuk menulisnya. Itu letaknya itu di bawah Sidratul Muntaha. Kemudian di antara Sidratul Muntaha, kemudian Arasy dan Al-Qalam. Jadi dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan semua kitab Allah Ta'ala, suhuf Allah Ta'ala tadi yang diturunkan kepada Nabi, itu semua terjadi di bulan Ramadan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa suhuf Ibrahim, salah satu surah yang kita baca, suhuf Ibrahim wa Musa, itu terjadi kapan? Bulan Ramadan. Zabur di bulan Ramadan di tanggal 13, Injil di tanggal 15, Taurat di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Ramadan. Makanya kalau diistiqomah ke Bapak Ibu, Ramadan itu memang sudah dikenal dari dulu. Semua nama-nama bulan itu yang 12 dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah itu ada kaitan dengan sejarah semua. Jadi dari 1 sampai 12 itu termasuk yang paling lama Muharram, satu lagi bulan Ramadan. Itu yang paling lama. Nama-nama bulan yang dikenal oleh bangsa Arab sebelum terbentuknya namanya Jaziratul Arab. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turun Al-Quran yang pertama ini kapan? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sepakat para ulama mengatakan itu turun pada malam-malam ganjilnya di 10 hari terakhir. Ini kan belum masuk 10 hari terakhir. Malam ke berapa? 18, ya kan? 10 hari terakhir malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Ada mengatakan di tanggal 29, ada mengatakan di tanggal 27, ada mengatakan di tanggal 25 sampai ke tanggal 21 itu masing-masing pendapat ulama macam-macam. Bapak Ibu. Dan tapi tak jelas. Makanya Lailatul Qadar itu tidak disebutkan kapan malam. Karena malam Lailatul Qadar itu malam Allah turunkan Al-Quran dari langit yang namanya Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Bapak Ibu. Ini berkait dengan poin pertama dulu. Sementara turunnya Al-Quran secara bertahap yang sampai pada baginda Rasulullah terjadi juga di bulan Ramadan yang kita kenal di malam tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu, ini malam tanggal 17 Ramadan ini kan tadi saya sempat ngomong sama Ustaz Solah Al-Ayubi di mana bahwa biasa orang kan malam nuzul kan malam semalam, Bapak Ibu. Sebetulnya malam nuzul itu bukan semalam. Kita memperingati itu setelah terjadi. Ya, setelah terjadi, namanya memperingati itu setelah terjadi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsir At-Tabari disebutkan terjadinya itu seperti terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari kita memang betul malam 17 itu terjadi kapan? Semalam. Dari mulai kapan? Azan maghrib. Sampai kapan? Sampai azan maghrib tadi. Sebelum Isya, sebelum tarawih, sebelum kita kumpul malam nih, dari azan maghrib ke azan maghrib. Sementara nuzulnya Al-Quran itu yang Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril itu di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir itu maknanya apa? Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Itu lebih kurang sampai waktu subuh. Jadi kalau ada orang buat peringatan Isra Mi'raj sebenarnya tak cocok di malam semalam. Memang cocok malam ini. Harus seperti itu karena kalau masuk semalam lagi diperingati habis tarawih sekitar jam 10 atau tengah 10 belum lagi terjadi nuzul Quran itu semua. Ini cerita terkait dengan peristiwa Bapak. Makanya satu hal yang mungkin diingatkan di sini, kalau Bapak Ibu cinta pada Rasulullah, satu di antaranya mengenal dan mengetahui sejarah kehidupan baginda Rasulullah, termasuk ketika dia mendapatkan wahyu turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena Nabi Muhammad itu ketemu Jibril, betul-betul ketemu dengan zatnya cuma 2 kali. Satu ketika
turunnya Al-Quran, yang kedua ketika berada di Sidratul Muntaha. Yang lain dari itu apa? Menyerupai. Menyerupai. Karena namanya makhluk gaib ini hakikatnya tak bisa ditengok langsung, kecuali dia bentuknya menyerupakan, gitu Bapak Ibu. Setan pun begitu juga gitu, ya kan? Menyerupai bentuk manusia, menyerupai bentuk kuntilanak dan segala macam, itu penyerupaan. Karena gaib itu sebenarnya tak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu hakikatnya selama masih berada di dunia. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini satu yang tadi saya sampaikan, mengingatkan ini. Karena zaman sekarang ini lebih ngerti awak sejarah mertua awak, ayah mama awak, sejarah kawan kita, sejarah artis, banyak yang tahu nih. Sejarah artis, saya banyak jumpa jamaah tuh, cerita Raffi Ahmad, dia tahu tuh. Cerita Roma Irama, radio Cas FM tahu. Di jalan Tuan Pak Hamzah tuh jumpa dengan jamaah tuh, dia bilang apa? Aku tahu Ustaz, dari masa kecil profil biografi Roma Irama ini dia tahu sampai bapaknya, sampai sekarang Bapak Ibu. Berapa banyak bininya, simpanannya dia tahu gitu. Yang TLR dia tahu. Cerita Nabi kita tahu Bapak Ibu. Ini jadi masalah dalam kehidupan kita. Sejarah yang terjadi pada baginda Rasulullah, nuzulul Quran, salah satu pembuktian cinta kita pada baginda Rasulullah. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat yang kedua nih, kita dari singkat-singkat, panjang boleh besar. Singkat-singkat. Di mana bahwa dalam kehidupan umat Islam sekarang ini banyak orang yang sepele dengan Quran itu. Secara gampang contohnya, kita lagi bangun tidur, biasa Bapak Ibu yang ditengok duluan tuh HP apa Quran? Jawab dulu. Kita nggak munafik Bapak Ibu. Bulan suci Ramadan ini kalau membongak berdosa. Berbongak di masjid bertambah dosanya. Membongak itu Ustaz, makin banyak dosa Bapak Ibu, ya kan? Di bulan Ramadan ini banyak kita, jujur ya Bapak Ibu, lebih banyak kita baca Quran apa pegang handphone. Kalau yang bilang Quran itu kebiasaannya mungkin bagusnya apa? Mungkin karena dia orang yang dekat dengan Quran, atau mungkin karena gak ada HP Bu. Ya kan Bu? Mana tadi yang bilang Quran tadi itu? Ada handphone Bu, ada paket, cocok lah Bu. Kalau itu tak ada alasan namanya itu. Artinya antara dua nih, yang dia punya Quran di rumah, yang dia punya handphone juga, mana lebih mulia Bapak Ibu? Quran. Mana yang mesti tengok? Handphone. Oke, di bus atau di rumah, di bus, di mobil, yang sering kita putar dalam kehidupan kita Quran kan? Apa musik nyanyi? Ya kan? Ini kenyataan Bapak Ibu. Maknanya apa? Kita tuh tak minat dengan Quran itu. Bapak Ibu, saya pernah nampak kejadian di mana betul-betul ya. Iya, Masya Allah. Kok ulangannya nanti bisa kan? Di mana zaman sekarang orang tak minat dengan Quran Bapak Ibu, tak menyenangkan. Sehingga dulu waktu tahun 2008 ada acara kegiatan di kampus waktu saya ngambil S2 di ini lah. Ada studi banding Ustaz. Studi banding itu ke tempat daerah arah yang yang minoritas. Orang Islamnya sedikit Bapak Ibu. Jadi yang banyak itu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu juga dari Nomen ikut, dari kampus-kampus ini ikut studi agama namanya, lintas agama. Jadi waktu bangun pagi Bapak Ibu, kita bangun pagi habis sholat subuh tidur lagi. Paling berkumpul senang-senang sedikit, kemudian cari cemilan. Orang Nasrani itu mereka buat tapak sendiri, buat makom sendiri, dalam tempat mereka baca Injil. Baca Injil Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kecintaan mereka pada Injil tadi. Jadi kalau cerita tentang rutinitas beramal, memang alhamdulillah kita berani. Tapi cerita tentang memahamkan atau mencintai Al-Quran kitab suci sendiri itu kita kurang Bapak Ibu. Itu fakta. Orang-orang akademisi yang ngerti tentang ilmu agama malah menjauhkan diri dari Al-Quran. Apa yang paling membuat kita tak mau Bapak Ibu, tak kurang-kurang senang? Salah satunya apa? Salah satunya ini, karena kita baca Quran itu belum kita nikmati. Bapak Ibu, yang membaca Quran ini,
yang membaca Quran ini dapat pahala, kan betul? Siapa yang baca Quran, walaupun dia terbata-bata, dia dapat pahala. Baca Quran dengan lancar bersama dengan malaikatul bararah. Ada mengatakan bersama dengan orang-orang yang mulia, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Tapi membaca Al-Quran dengan tidak pernah belajar, tidak pernah bagus, maka Quran itu sendiri yang mencampakkannya nanti ke neraka. Jadi balik ke Bapak Ibu, hukum baca Quran itu tak wajib, sunnah itu. Kalau sunnah ini kan dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Sama kayak malam ini, yang mengikuti nuzul Quran itu apa hukumnya? Sunnah, ya kan? Tak wajib. Tapi bagi orang-orang yang mengatakan dirinya sungguh-sungguh beriman, meskipun sunnah, maka itu jadi wajib, ya kan? Nah, contoh Pak Karo-Karo nih, mengasih sama Ustaz THR apa hukumnya Ustaz? Tanya Pak Karo-Karo. Oh, wajib ya, udah bagus lah, bagus. Jangan lupa ya, udah dapat hukum dah begitu. Alhamdulillah dapat hukum. Dia sedang saya bertanya, Pak, agak lagi menjemputnya. Masya Allah. Jadi oleh karena itulah maka setidaknya Bapak Ibu dengan adanya kegiatan usul malam ini, ingatkan Bapak Ibu balik dengan Quran yang Ibu Bapak baca di rumah. Ya kan? Apa sebab? Karena banyak kita nih kalau diturunkan dengan kenyataan masih banyak yang berselemak PA. Berselemak PA, hilang berselemaknya. Oh, tinggal PA-nya. Ya betul Bapak Ibu. Saya ada mengajar dari dulu Bapak Ibu, saya mengajar Quran pertama kali pulang dari Timur Tengah, ya saya main usaha sedikit kecil-kecilan, kemudian pulang mengajar privat. Yang saya ajar privat itu kan anak-anak. Saya nggak suka ngajar budak-budak, nggak suka saya ngajar anak-anak. Saya suka ngajar yang tua-tua. Satu di antaranya Bapak Ibu berkait dengan mengajar Quran ini, yang paling payah mengajar Quran itu sama orang tua nih. Ya kan? Apa sebab? Apalagi kalau kita lebih tua dari kita. Ini ngajari Pak Karo-Karo nih. Gimana Ustaz Teguh pengalamannya? Awak salahkan nanti Pak. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wajib untuk dua hal. Satu, belajar bahasa Arab. Dua, belajar Al-Quran. Wajib. Banyak Imam Ibnu Shalah mengatakan apa satu di antaranya? Sholat itu wajib. Bapak Ibu, dalam sholat itu ada rukun. Sifat rukun itu wajib. Salah satu rukun yang wajib itu membaca surah Al-Fatihah. Kalau Fatihah tak lengkap, Fatihah tak betul, Fatihah tak ini, tak mau belajar, jangan harap ibadah yang lain itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Pak ya, banyak tak orang berangkat umrah? Banyak. Semalam Ustaz ada jumpa saya sama Ustaz Sofa, nama Sofa Sredar. Dia bilang apa? Ustaz 3.000 orang ke 6.000 orang. Sumatera Utara hampir 3.000 orang, luar Sumatera semuanya cukup 6.000 orang. Baik, ya kan? Kalau saya perhatikan banyak orang berangkat, kadang yang sepele-sepele dianggap sepele, ini banyak tidak diutamakan. Artinya apa? Quran mereka sendiri belum betul. Bapak Ibu, harusnya apa? Ada pilih dulu Bapak Ibu. Haji belajar mengaji. Pernah nggak dengar film itu? Tahun berapa tuh? Tahun 2013, 15 gitu. Haji belajar mengaji, kan terbalik itu. Semestinya apa? Belajar ngaji dulu baru berangkat haji, atau orang yang haji mengajari belajar ngaji. Itu balik-balik Bapak Ibu. Apa demikian sebab itu? Karena sepele dengan Quran tadi. Jadi karena Quran itu tidak kita pelajari, akhirnya ketika kita berimam atau melaksanakan atau mendengarkan baca Quran, tak ada nyambung di sini Bapak Ibu. Ya kan? Orang baca Quran yang ancur-ancuran dengan orang yang baca Quran letak makhrajnya benar, waqafnya betul, panjang pendeknya stabil, itu enak dengarnya loh. Ya kan? Tapi kalau orang yang baca Quran yang kacau balau, karena sekarang ini banyak juga yang mohon maaf dia lebih mengutamakan irama variasi daripada panjang pendek, letak waqaf dan segala macam. Bapak Ibu, ini fakta. Ibu bapak kenapa tidak menikmati baca doa yang panjang-panjang? Karena tak paham, tak tahu.
Kenapa mungkin tak menikmati tarawih itu sampai jam 10 malam? Mengapa makin sedikit jamaah yang berdatangan? Kenapa demikian? Makin tak menikmati orang itu. Mereka menikmati itu yang kalau 8 rakaat. Ya kan? 8 rakaat nikmat. Di mana nikmatnya? Di waktunya, bukan di ibadahnya. Di Temboro, Bapak Ibu, barusan nih ada yang saya dengar melaksanakan tarawih satu malam 1 kali khatam 30 juz, lebih dari 8 jam, 8 ke 9 jam. Kalaulah dibuat di Masjid Jami Asy-Syakirin ini, masjid percontohan yang saya dengar tadi kata Ustaz Dodo, dibuatlah di masjid ini satu malam 1 khatam 8 sampai dengan 9 jam, besok ada nggak jemaah lagi? Jangankan besok, malam itu pun satu imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakang dah mati lampu sah. Itu udah berkunci. Maksudnya ini kenyataan Bapak Ibu. Kenapa demikian tidak menikmati? Dalam pengajian dulu saya pernah mengatakan salah satu ustaz dekat dengan kami juga, Ustaz Bagi Bahare, dia berdoa itu sampai 30 menit. Apa dia mati? Jijik aku. Sampai kadang mengucapkan amin itu bukan lagi amin, amin, amin katanya. Dan kau di alam disuruh berhenti, ya kan? Apa sebab itu? Karena tak menikmati tahap dibaca waktu. Tak tahu kita apa maknanya, apa tujuannya, ya kan? Jadi ketika kita baca Quran, paling tahap yang paling utama Bapak Ibu, janganlah sekadar membaca gaya, belajarlah membaca. Dan Bapak Ibu, naik di tingkat yang selanjutnya. Kalau mampu Bapak Ibu, apa dia? Hafal Al-Quran. Dan naik di tingkat selanjutnya apa? Mentadabburi isi Al-Quran. Banyak orang hafal Al-Quran, tapi dia tidak mengerti paham Al-Quran. Ibu Bapak contoh lah, ini kan Ibu Bapak ini hafal juga gini, tapi tak semua. Kalau yang sebelah-sebelah kita ini kan nampak buka-buka surganya kan? Yang begini-begini Ustaz, yang buka-buka surga ini jangan kasih istri satu, minimal yang 4. Tolong sampaikan nanti saya nanti tidak itu kalau kasihnya gitu. Artinya apa? Maknanya apa? Kita ini hafal Quran, hafal, memelihara Quran, tapi tak sempurna. Yang itu pun belum kita tahu semua. Misal, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa arti Rabbin nas? Tuhan manusia. Apa arti Malikin nas? Raja manusia. Apa arti Ilahin nas? Tuhan manusia. Taklah mungkin kalau Allah itu berulang-ulang sampai tak ada perbedaannya, pasti ada bedanya itu. Apa beda yang terjadi? Nah, ini banyak orang tak tahu. Dia cuma tahu di mulut, di pikiran, hafal. Oke, bagus. Dia tahu artinya. Alhamdulillah karena mungkin tamatnya dari luar negeri. Berapa lama di luar negeri? 15 tahun berkarat bisa dengar. Saking jagonya bahasa Arab. Oke, tapi ketika disuruh memahamkan Al-Quran, masih banyak yang tak paham. Coba ini. Ada azabun alim, ada azabun muhim, ada azabun syadid, ya kan? Ada apa lagi? Banyak sebutan azabun azim. Jadi 4 kalimat itu saja Bapak Ibu, kalau diartikan memang hampir sama artinya, pahamnya tak sama. Saya menjelaskan kalimat alhamdulillah di kantor kita Jubali itu 2 pertemuan, baru alhamdulillah, belum masuk lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bisa sampai 2 pertemuan, sekitar lebih kurang 1,5 jam satu pertemuan. Apa sebab? Karena banyak orang yang tak duduk kaji menyebutkan dengan alhamdulillah. Atau bahkan banyak imam ustaz yang kadang maaf sepele, inna hamdan lillah, boleh. Tapi kalau ketika dalam hal-hal yang rukun itu fatal. Jadi ini berkait dengan nilai ya. Kita menikmati itu kalau nyaman. Ini malam berubah, kalau kita nikmati kalau betul-betul nyaman, ya kan? Tadi saya sampaikan juga ke Bang Solah, itu kalau andai kata pengajian nuzul ini dibuatlah, kita buat dengan cara ada nasinya, ada dapat berasnya 10 kilo per orang tuh menikmati nuzul Quran, menikmati kali kan? Yang udah ini dicarikan jodohnya masing-masing, semangat orang tuh ya kan? Tapi bukan ke situ nilai nuzul Quran itu Bapak Ibu, ya kan? Yang kita kejar di sini ada keyakinan, ada keutamaan di mana bahwa dalam kegiatan memeriahkan nuzul Quran ada tambahan di IQ kita, di
pemikiran ilmu kita, kemudian ada tambahan di amal fisik kita yang sampai ketika ini masuk rumah Allah, mengorbankan waktu kita yang tadinya mungkin dah siap masak, tak siap-siap masak dengan ceramah ustaz katanya kan, ada pengorbanan. Yakin yakinnya apa yang kita buat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara yang paling utama Bapak Ibu, membaca Quran itu setidaknya belajarlah dulu. Ya, belajar dulu. Kalau bulan Ramadan ini yang banyak orang baca Quran, tapi kadang sakit kalau dengarnya lupa. Ya artinya tak mau belajar, tak mau belajar. Untuk memasukkan anaknya les baca Quran pun orang malas sekarang. Bagus. Mengajar les musik dulu, Bapak Ibu, tahun 2008 saya mengajar les musik, digaji guru musik itu dulu 1.500.000. Mengajar ngaji 1 bulan 300.000. Itu orang kaya yang kasih itu Bapak Ibu di Jalan Bio sana. Kalau di tua ini mungkin zaman itu belajar musik 500.000, belajar ngaji 10.000 jam miskin. Ini kenyataan, tak cinta dengan Al-Quran. Jadi orang dulu belum lagi dia belajar A, B, C, D, E, yang dia belajar dulu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu makanya dari sejak awal pendidikan tersebut dapat diingatkan pada diri kita. Ini poin yang kedua, ya. Ingatkan diri kita untuk belajar, untuk membaca, memperbaiki Al-Quran. Kalau di tes bacaan kita masing-masing, mohon maaf, mungkin tahu diri kita salah kita di mana, ya kan Bu ya. Apalagi kalau sudah tak ada lagi giginya, kacau sudah. Alif, ba, ta, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas, sombong. Alif, ba, ta, tak dapat lagi sudah. Apa sebab demikian? Karena begitu kenyataannya. Ini berkait dengan diri kita Bapak Ibu, ya kan? Di masjid ini tolak-tolakan jadi imam biasanya mungkin terjadi. Apa sebab? Karena tak ada imamnya, tak ada yang mau. Nanti kalau andai kata zuhur dia mau, asar mau dia, apalagi maghrib mulailah, isya tak berani. Sampai ada tuh masjid di komplek Mekarsari Indah, gara-gara tak datang ustaz atau imam tuh tak jadi subuh jemaah, subuh masing-masing orang itu, subuh masing-masing kejadian. Apa sebab? Daripada nanti malu EJI seumur hidup dia tak usah imam katanya. Ini fakta yang terjadi Bapak Ibu. Malu diri kita, sama manusia kita malu, kenapa sama Allah tak punya malu? Ini poin yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang dibacakan Adinda tadi, yang Imam Qori kita yang tadi, hudan lil muttaqin. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 1, hudan lil muttaqin. Dalam bacaan tadi hudan linnas. Beda kan Bapak Ibu? Kalau hudan linnas maknanya apa? Petunjuk secara global, majmuk. Maknanya apa? Quran bukan hanya untuk orang Islam saja. Orang kafir pun bisa dapat petunjuk Quran. Makna petunjuk di situ apa? Petunjuk ilmu. Petunjuk ilmu. Orang kafir masuk Islam gara-gara belajar Al-Quran. Orang Islam keluar dari Islamannya jadi murtad gara-gara apa? Bisa. Yang paling sering Pak, apa dia? Kelaparan. Ya kan? Lapar Bapak Ibu. Kalau cerita tentang kaya, jangan harap orang Islam bisa kaya-kaya Bapak Ibu. 50 orang kaya, menurut Rokansia, 50 orang kaya di dunia yang terkaya, paling 1 atau 2 orang Islam. Ya kan? Paling 1 2 orang. Di sini nggak tahu saya posisi paling kaya. Pak Karkar kan ya? Dari Babina Pak Karkar ini, iya, Masya Allah. Ini cerita terkait dengan fakta Bapak Ibu. Jadi di mana Al-Quran itu sendiri banyak dalil, banyak hadis, banyak ayat. Satu di antaranya mungkin hadis Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Atau khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar belajar Quran. Apalagi man ja'ala al-Quran amamahu
Al-Quran itu hakikatnya untuk semua manusia. Tapi yang dapat irsyadnya, yang mengambil manfaat Quran itu hakikatnya sesungguhnya bukan orang kafir, orang Islam. Aturan itu untuk semua manusia, tapi semestinya yang menjalankan itu siapa? Orang Islam. Contoh dalam bahasa kita, kaidah yang lain, an-najobatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Tapi mana banyakkan? Masjid yang jorok apa gereja yang jorok? Hah? Masjid yang jorok. Coba itu. Betul, ini fakta, kenyataan. Harusnya umat Islam itu mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, tapi ternyata apa? Tidak diamalkan. Jadi faktanya bahwa ini kajian hadis nih Bapak Ibu. Mohon maaf para humas ya. Artinya apa? Di mana bahasa Iqra atau yang tadi saya bacakan hadis itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka saja sesungguhnya Quran itu dengan takkid di hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi penggenap bagi sahabatnya, bukan penolong ya, sahabat penggenap. Salah satu di antara rahmat dan nusrah pertolongan Allah Ta'ala itu ada namanya syafaat Quran. Ya, syafaat Quran. Para ulama membahas kata yang di awal sama yang di ujung. Yang di awal itu dengan makna bacaannya qiraah. Standarnya qiraah itu diartikan apa? Membaca. Tapi Ibnu Mansur mengatakan membaca itu punya makna banyak. Sama kayak melihat. Melihat itu ada bisa dengan nazara, di kacamata nizar. Nazara, bisa. Nazara apa? Melihat. Ro'a melihat, basara melihat, tapi arahnya beda. Warattilil Qur'ana tartila. Rattala baca. Yatlu membaca juga. Kalau tala yatlu itu membaca dengan bacaan, dengan hanya sekadar membaca. Baik. Tapi ada dengan makna rattala, mereka yang membaca itu dengan hukum, tajwidnya benar, fasalahnya, makhrajnya dan seterusnya. Ada dengan makna iqra, ada dengan makna qira'a. Makna qira'a itu bukan sekadar membaca tekstual, tapi membaca nyampe ke sanubari kita. Baik, di mana begitu ada Quran. Maka kata hadis tersebut di ujung kalimat itu bukan syafi'an li ahli Quran, tapi syafi'an li ashabil Quran. Ahli zikir. Lucu, masya Allah. Quran kepada ahlinya. Maka ada orang bahasakan ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Mereka yang tidak kurang berzikir sebanyak 500 kali dalam satu hari. Di mana dapat itu? Habis bayar 33. Subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar tutup dengan la ilaha illallah 100. 5 waktu 500. Orang yang muazabah atau orang yang mudawamah terus dengan Qurannya, terus dengan zikirnya, satu hari tidak kurang daripada 500, maka dipanggil ahli zikir. Yang dimana yang dipanggil dengan sahihul zikir itu yang tidak hanya berzikir di waktu-waktu seperti tadi dengan batasan-batasan tadi, tapi hidupnya senantiasa ingat pada Allah Ta'ala. Terjatuh piring itu, apa dia bilang? Hah? Apa dia bilang? Kawan dia bilang, acok itu kan? Astagfirullah. Menengok sesuatu yang indah, nampak macam Ustaz Ganteng ini kan indah, ganteng beliau ini kan. Apa dia bilang? Masya Allah. Subhanallah. Ya kan? Masya Allah gitu. Dapat kabar istrinya satu. Innalillah. Contohnya misalkan, ya kan? Udah kawin. Alhamdulillah. Niat mau kawin lagi? Insyaallah. Begitu saja. Awak tak berani menegakkan Ustaz.
di mana bahwa apa? Mulut tuh cepat bercakap. Ada orang yang kadang ketika dikejutkan dari belakang atau dia terkejut sesuatu terjadi padanya spontan, yang dia bilang apa? Ada yang bilang B1. Tak usah sebut masjid. B2, ya kan Bu? Sampai yang mohon maaf dalam celana itu bukannya, ya kan? Apa itu mau terjadi? Karena mulutnya hanya berzikir, hatinya nggak berzikir. Orang yang ahli Quran itu banyak. MPQ itu ahli Quran bagi saya. MPQ itu ahli Quran. Ada syarhul Quran, ada bahil Quran, ada hifzil Quran, ada tilawah, banyak modelnya. Itu ahli Quran, fatil Quran, cinta dia sama Quran. Tapi yang betul-betul sahabat dengan Quran bagaimana? Hidupnya terarah dengan Al-Quran. Makanya kalau dikaitkan dengan hidup di Bapak Ibu dalam Quran itu apa? 1. Tauhid benarkan. 2. Syariat. 3. Akhlak. Mau siapapun ustadznya, penceramahnya, kalau tiga-tiga atau salah satu sampaikannya, maka itulah ustadz yang dipanggil dengan ahli Quran. Tapi kalau maaf kata dia bisa menyampaikan dan sekaligus pula mengamalkan sama kayak kita, udah tahu tentang nilai Quran lalu diamalkan, maka itu yang namanya shahibul Quran. Jadi saya pernah dulu komunikasi kecil-kecilan lah sama tuan-tuan guru dulu, tapi bukan sama almarhum Muhammad Yazid, sama almarhum Hafiz Yazid. Jadi waktu di Mesir nih, dia bilang sama saya, jangan pulang sebelum selesai Quran. Saya tanya balik, abang Anda kan nggak hafal Quran, betul. Tak sampai ke situ lagi kemampuan saya. Tapi setidaknya saya berusaha untuk menjadi shahibul Quran. Ini di sini banyak yang tak menghafal Quran, lebih banyak yang tak menghafal daripada yang menghafal, ya kan? Nah, tempat kalau itu hafal tuh. Fatihah itu penting kalau dolin aja kalau dia. Ya kan? Artinya apa? Banyak kita yang maaf kata tidak hafal Quran, tapi mudah-mudahan dia mengamalkan nilai Al-Quran. Ya kan? Tengok asal dia, Masya Allah. Orang salih begini, dia salih begini. Salah satu cara saya memakai Rasulullah begini juga gitu. Artinya ini berkait dengan kehidupan Bapak Ibu. Orang yang menjadikan Quran itu sebagai betul-betul imamnya, tauhidnya digunakan. Bapak Ibu, mengenal Allah itu tahap yang paling rendah. Meyakini keberadaan Allah itu baru betul. Salah satunya apa? Kita tahu cerita tentang Qarun, tahu cerita tentang Fir'aun, itu membuktikan keberadaan Allah Ta'ala. Dan contoh yang paling dasar, karena tahu kita cerita itu dan tahu kita itu si Qarun, si Fir'aun itu yang dilaknat Allah Ta'ala, dimurkai Allah Ta'ala, maka tak ada kita pernah buat nama anak atau buat cucu. Walaupun diawali dengan Muhammad Fir'aun, ya kan? Setidak-tidaknya itu, Bapak Ibu, yakin kita dengan cerita si Qarun itu, ya. Maka ketika Bapak Ibu yakin dengan cerita Qarun itu, buktikanlah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekadar tahu. Kalau kita tahu Allah itu Tuhan, orang kafir pun sudah banyak yang tahu itu, ya kan? Sekadar tahu Bapak Ibu, tapi membuktikan Allah di hati kita dan mengakui semua yang kita kerjakan itu, yang kita perbuat ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Ada surga, ada neraka, ada janji Allah. Nah, itu yang tak sampai iman kita ke situ Bapak Ibu. Makanya dalam pengajian minggu suruh pertama itu saya jelaskan sedikit kenapa yang datang ini beriman, tapi level iman kita di sini tak sama. Bukan karena casing ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti casingnya mungkin macam ini Ustaz imannya hebat, enggak, yang banyakan sudah untuk menipu Bapak Ibu. Betul, pakai jas gitu kan enggak ada apa-apanya gitu. Wallahualam. Jadi saya banyak rumah SMTQ ada dulu berapa kali saya dapatkan. Artinya berkait dengan casing zaman sekarang nih, itu tahu. Dan yang kedua apa? Syariat. Tidak perlu kita nak ikut undang-undang pemerintah sebenarnya. Tak perlu kita pun lagi ada undang-undang perda dan segala macam. Artinya mengatur hidup dunia, mengatur hidup di akhirat. Buang-buang duit kita buat acara begini, undang MPR dan segala macam. Bukan belum tentu undang-undang itu dapat bertahan sampai hari kiamat. Undang-undang itu belum tentu 100% benar. Kenapa? Yang benar itu hanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal.
Ini kalau cerita masalah undang-undang yang dibuat manusia sekarang Bapak Ibu, yang berubah-ubah, dulu ini anggap sekarang baik, masuk ke menteri pendidikan, kemarin itu ada namanya kurikulum SK 3 menteri, berubah presiden, berubah menteri, berubah lagi kurikulumnya. Kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka tak tidak, ya kan? Nah, masuk lagi sekarang dengan kurikulum baru lagi, Allah a'lam, ya kan? Kalau betul-betul diikut dengan nilai-nilai Al-Quran itu secara ringkas saja Bapak Ibu ini, artinya apa? Banyak betul kita sudah pasti orang yang munafik. Ini karena kita tidak mengikut, maaf kata, lebih takut kita aturan manusia dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fakta yang terjadi, singkat ceritanya. Lalu yang ketiga apa? Manusia yang berakhlak. Undang-undang Al-Quran udah cukup. Moral lain, etika lain, adab lain, akhlak lain. Yang saya pernah bilang contohnya Bapak Ibu apa? Hati. Ibu bapak lewat di muka saya tunduk, itu bagian daripada adab, ya kan? Nah, cium tangan itu bagian dari adab. Tapi ketika hati itu melihat Ustaz ini begini, ada dorongan hati pengen berbuat kebaikan untuknya. Bapak Ibu, contohlah, siapa yang paling cocok kita berbuat baik, mencintai makhluk Allah manusia? Pertama siapa? Rasulullah, ya kan? Di bawah Rasul siapa? Orang tua. Di bawah Muhammad? Enggak, Ustaz mesti ada suami istri. Di bawah suami istri, anak. Di bawah anak, Kerabat. kerabat, jiran, tetangga segala macam lah, ya Bapak Ibu. Jangan awak baik sama kawan, tapi awak tak baik sama anak. Sama kawan sering ngajak kafe, dia bertraktir bandar, ya kan? Tapi ngajak ngasih duit sama anak jajan, berhitung kali ya. Dah baik sama anak, tapi tak baik sama suami. Macam mana anak-anak belakang kalau tak ada suami? Nah, dia bukan Siti Maryam kan? Ada ayahnya, ada anaknya, ada maknya. Jadi 3 kumpulannya apa? Gimana rasanya? Ada pasangan hidup, baru datang anak. Jangan awak baik sama suami sama istri, tapi awak tak baik sama orang tua. Misalnya hari raya dibelikanlah baju, ini ada satu ke sini, dibelikanlah baju untuk anaknya kan? Atau ya? Contohlah, dibelikanlah baju untuk anak. Tapi untuk Ustaz Ajma'in tak dibelikan, salah secara akal. Tapi bicara terkait dengan akhlak, aku tetap berbuat baik, mau siapapun orangnya, siapapun nilainya, maka tak ada bahasa lebih tinggi, lebih rendah, lebih tinggi rendah. Siapapun selagi masih aku ada rezeki, walau itu bukan ayah emakku, tapi aku anggap dia ayah emakku. Walau andai kata rezekiku seberapapun, aku tetap memberi kepada dirinya. Khususnya kepada orang yang mulia. Saya pernah bilang dulu apa? Kita membantu orang ini, bukan orang itu yang kita nilai, hati kita yang kita nilai. Ini ada hadis Nabi Muhammad, ngasih sama orang miskin boleh nggak? Boleh. Ngasih sama orang kaya? Boleh. Ngasih orang rajin ke masjid? Boleh. Ngasih orang yang narkoba? Boleh. Ngasih orang Islam? Boleh. Ngasih orang kafir? Boleh. Ada tingkat adabnya, ya yang paling mulia dulu, yang ini dulu. Tapi orang yang berakhlak, selagi masih dia butuh, selagi masih dia harus membantu, selagi masih bisa aku membantu dia, menolong dia, maka aku tak peduli siapa dirinya. Hanya orang-orang yang makom di akhlak yang mulia ini. Macam Nabi saya kata Bapak Ibu kan, ada orang yang cerita pada dia bilang, aku tahu Nabi Muhammad itu begini ciri-cirinya, karakternya seperti ini, aku tahu. Model-modelnya seperti ini, dari mulai kecilnya, remajanya, setelah nikah dan segala macam. Cuma satu yang dia buktikan, Bapak Ibu, marah tak orangnya, emosional tak orangnya. Di mana letak marah emosional itu? Ya kan Bapak Ibu, awal ada dalam keadaan susah, dalam keadaan pening kepala, suami tak balik-balik, beras belum dibeli, apalagi datang pula dan tidak minta uang dan segala macam. Kawan awak datang pinjam duit, dikasih? Kasih. Sakit pula gigi lagi, kalau gigi lagi gitu, ya kan? Baru pula terjatuh lagi dari tangga lagi. Sakit banyak musibah tuh. Datang orang meminta, bantu kau lah beras kilo 2 kilo. Digantung tidak?
Ini perumpamaan batin manusia. Artinya apa? Nilai akhlak itu memanusiakan kita yang betul-betul manusia. Di mana pun itu dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kalau kita senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran, bukan karena kita hafal Quran betul. Memang bacaan Quran kita ini masih bersemak beak, ya kan bukan. Tapi setidaknya Quran itu dapat kita amalkan, dapat kita tunjukkan pada diri kita. Kalau yang tua-tua disuruh menghafal Quran lagi beratlah. Ya kan, Buya Kurungan dulu kalau tak silap menghafal Quran itu usia 40 tahun. Ya kan, macam Pak Karo-Karoni kalau disuruh lagi menghafal Quran 30 juz. Nah, mungkin bertambah berarti jadi 30 juz. Artinya apa? Ini kenyataan beratnya kita sekarang ini kalau dituntut lagi. Setidak-tidaknya syafaat yang kita dapat bukan dari hafalan Quran kita, tapi dari bersahabat kepada Al-Quran Karim. Makanya Bapak Ibu, orang Arab itu saya sarankan Bapak Ibu, tamat SMP hafal Al-Quran 30 juz. Betul, letak. Supir-supir angkot itu Bapak Ibu, supir-supir angkot rata-rata hafal Quran 30 juz. Supir angkot di Amplas rata-rata tua kan beda kan? Beda karakternya. Yang dia mana lagi rata-rata mau dia perempuan itu muslimah yang sejati atau tidak. Mohon maaf saya pernah pulang naik taksi, supirnya perempuan tak berjilbab Bapak Ibu, tak berjilbab. Tapi Quran Tuhan gitu. Quran Tuhan gitu. Saya satu Bapak Ibu. Apa dia bilang? Lagi waktu santai dia baca Quran, walaupun dia tidak berhijab. Setidak-tidaknya Quran itu tak ditinggalkannya Bapak Ibu. Ya kan? Kalau mengenai tentang prakteknya mungkin tak semua orang bisa lah. Tapi setidaknya Bapak Ibu mulailah untuk meletakkan Al-Quran itu dalam hidup kita. Sekarang mudahnya, Quran sudah ada yang kecil, ada yang besar. Quran sekarang ini ada yang pakai terjemah lagi, ada lagi yang pakai tafsir. Ya kan Bapak Ibu? Quran tadi ada lagi yang udah sekarang ini per juz sudah ada. Ya per juz sudah ada. Jadi setidaknya apa? Jangan tinggalkan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Maka orang-orang yang menikmati Al-Quran, insya Allah tadarusnya tidak hanya di bulan suci Ramadan, berlanjut nanti sampai ke depannya. Ya pahami bahwa Quran inilah jalan aku untuk mendapatkan syafaat. Quran inilah nanti yang akan menolong aku nantinya di akhirat. Karena Quran itu adalah bagian dari syafaat dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan izin Allah, walaupun kita tak banyak hari ini rata-rata macam-macam privat saya les kita malam ini. Insya Allah mudah-mudahan dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Baik.